Yang pertama ya, kita mulai. Yang kedua, ini kenapa yang Islam saya panggil rasa ngumpet apa ini? Berusul Islam. Jadi kau tengah memiliki, ya, dan caranya gini, ingat ya, dengan firman Islam, oke. Misalnya contoh, saya kasih contoh. Jadi sebenarnya ini tidak hanya untuk satu. Tapi ini coba saya ceritakan dulu ya. Misal di antara kami ya, ada yang sakit perut, Nanti ini bisa dipraktekkan untuk membuat air penawar sakit perut. Ada yang pusing, bisa dipraktekkan untuk menjadi penawar pusing. Nah, ini yang penting lagi. Ada yang kurang pinter mata pelajaran matematika. Ada yang kurang pinter menghafal. Bukai mata pelajaran bahasa Inggris, sehari kon ngapalke 10 kata. Ngapalke sedino, sampai malam juga dihafalke. Dan besoknya suruh maju sama bahasa Inggris, ayo coba lupa blank semua. Nah, ini terakhir ini air sakti ini juga insya Allah bisa mempertajam daya ingat kalian, ya. Bisa membuat kalian ketika maju di depan kelas hafalan tidak mepos, tidak mudah lupa, ya. Dan insya Allah multifungsi, bisa digunakan untuk apapun, ya, bisa digunakan untuk apapun. Yang non Islam nyimak dulu ya, nanti saya kasih cara yang khusus non Islam. Oke, yang pertama untuk yang perempuan, silahkan yang pertama air ditaruh di depan masing-masing. Air ditaruh di depan masing-masing. Ya, air ditaruh di depan masing. Sebenarnya tidak harus dibuka, tidak apa-apa. Jadi misalnya air itu pakai tangan seperti ini aja bisa. Nah, tapi lebih afdolnya agar energi doa yang kalian baca itu merasuknya ke mulut air itu lebih cepat, lebih maksimal itu dibuka. Ya, sama kayak misalnya kita bikin baca manati itu kan. Kenapa itu dibuka? Karena energi zikir yang dibaca merasuknya, mengatur perputaran molekulnya itu lebih cepat, lebih maksimal. Walaupun tidak dibuka saja itu sudah masuk otomatis. Nah, yang pertama siapkan air sudah dibuka. Dan kemudian tata niat kalian. Hatinya ditata. Ini masuk ya, yang di non-Islam masuk ya. Kristen atau Protestan? Dua Protestan semua. Yang Protestan juga masuk adanya. Yang pertama buka air, ya, kemudian buka mulanya, buka, kemudian setelah yang kedua ditata niatnya. Nah, ada 3 tingkatan di dalam hati kalian yang harus kalian tata. Yang pertama, dengarkan, oke. Yang pertama, kamu harus pasrah kepada Allah terhadap semua kondisimu. Paham ya? Nah, di dalam pasrah itu kamu menilai dirimu. Contoh, sakit perut. Intensitas sakitmu itu dari 0 sampai dengan 10 kira-kira berada di angka berapa? Misalnya 10 paket banget, sampai nggak bisa gerak. Misal berada di intensitasnya berada di angka 5 itu sakit. Atau kekuatan menghafalmu cukup gak iso hafal ya. Misalnya antara 3 orang ini, si Faisal sama ini siapa namanya? Rizky itu agak cepat ngapalke, diulang 3 kali si Faisal udah hafal. Rizky diulang 10 kali udah hafal. Ini siapa? Iwan kudu diulang nanti ping 100. Waktu 100 gerakan apa. Nah, Iwan intensitas menghafalmu kira-kira dari 0 sampai 10 itu di angka berapa? Aku tak anget-anget tak nilai aku 2 Pak. Kok 3? Susah banget menghafal. Misal dulu. Nah, problemmu adalah mempertajam daya ingat dan saat kamu mudah menghafal. Nah, kamu nilai intensitasnya. Nah, setelah kamu nilai intensitasnya, kamu pasrahkan kepada Tuhan.
ya Protestan masuk ya, karena masyarakat tetap ada Tuhan, ya. Kita lihat apa? Ini Doni Simon, ya kan? Simon, kelemahanmu apa Simon? Udah, kira-kira dalam apa kelemahanmu apa? Matematika, oke. Pelajaran matematika kan itu kaitannya dengan menghafal rumus, memahami rumus. Kira-kira dari 0 sampai 10 itu berada di angka berapa? Kekuatan kamu untuk memahami matematika dari 0 sampai dengan 10 itu di angka berapa? Kira-kira diprediksi aja. 2. Tenang 2. Oke, Simon mengatakan intensitas kekuatan untuk memahami matematika berangkat di angka 2. Oke, Simon ya. Ini contoh misalnya.